berkaitan dengan warga negara asing, ya, warga negara asing di Pulau Dewata, yang kami duga warga negara asing ini melakukan, ya, kami duga melakukan satu perbuatan atau tindak pidana yang jelas merugikan kami, ya, klien kami selaku masyarakat atau warga Pulau Bali, yang dimana seharusnya orang asing itu kalau datang ke Indonesia, ya, tentunya dengan berbagai macam tujuan, bisa sebagai wisatawan ataupun sebagai pekerja, tapi tentunya jangan sampai melakukan hal-hal yang justru melanggar undang-undang atau peraturan. Nah, di sini saya perlu sampaikan bahwa ada dugaan kuat orang-orang dari negara asing ini, ya, ingin atau berupaya dengan cara-cara yang tentunya kami juga melanggar hukum, merugikan masyarakat di Bali. Adapun nanti partner saya senior Pak Erik akan menyampaikan bagaimana konstruksi hukumnya yang sudah dilaporkan di Polda Bali. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sunan Kalijaga. Jadi teman-teman, Sunan Kalijaga Partners, katakanlah juga hadir di sini klien, gitu. Yang pada intinya ada suatu peristiwa pidana, di mana diduga telah ada atau patut diduga telah ada dalam jabatannya melakukan suatu penggelapan, tindak pidana penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 dan pasal 372 KUH pidana. Jadi terduga ini atau terlapor ini, gitu, dalam jabatannya sebagai salah satu direktur utama, gitu, diduga telah melakukan penggelapan dengan adanya masuknya sejumlah dana ke dalam rekening pribadi, gitu, dengan lebih kurang sebesar 26 miliar rupiah. Ya. Tentunya saya menyampaikan dari sisi apa yang dilaporkan oleh klien kami, gitu. Di sisi lain juga klien kami ini juga sebagai pemilik sah, ya, dan atau pemegang hak atas sertifikat, sehingga dapat dikatakan apakah ada alat bukti yang lebih tinggi atas tanah selain sertifikat. Besok dari situlah kita membuat suatu laporan, gitu. Yang di sisi lain klien kami juga merupakan salah satu pemegang saham dan juga salah satu komisaris di dalam perseroan tersebut, gitu. Mungkin dari saya sekilas untuk itu, gitu. Nah, di sisi lain mungkin perlu dijelaskan juga bahwa laporan kami itu sendiri berdasarkan hasil gelar perkara oleh tim penyidik yang memeriksa dan menangani laporan kami itu telah ditingkatkan dari lidik menjadi sidik. Jadi dari penyelidikan telah ditingkatkan menjadi penyidikan. Itu yang mungkin dari sisi kami menginformasikan atau menjelaskan, gitu. Dan kami pun juga sudah menerima SPDP-nya, gitu. Ya, jelas ya, namanya itu jelas, gitu, di SPDP itu. Saya kira dari saya sementara demikian.
Sudah. Ya, ini SPDP-nya ya, yang diterima oleh klien kami. Bentar Bang. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa dengan adanya laporan dari klien kami, gitu. Nah, tentunya dari pihak penyidik yang sangat mandiri dan profesional, gitu, memberikan kita surat pemberitahuan hasil perkembangan, gitu. Karena di SPDP itu juga sudah dijelaskan, salah satu tadi saya sudah sampaikan, dari penyelidikan telah ditingkatkan menjadi penyidikan. Dan perlu kiranya juga disampaikan bahwa kita pun, klien kami, itu juga dilaporkan ya, oleh yang bersangkutan, gitu, yang apa istilahnya terlapor ya, gitu. Dan kami juga sudah menerima, gitu. Dan kami sebagai pelapor bahwa laporan dari yang bersangkutan atau dari mereka itu telah dihentikan. Artinya dikarenakan apa? Tidak ditemukannya peristiwa pidana. Gitu. Jadi apa? Sangat jelas ya. Tentunya kan kita itu tadi menghormati dan menghargai penyidik dalam tanda petik di sisi klien kami sebagai pelapor juga sangat mandiri dan profesional, gitu. Artinya tentunya kewenangan dari penyidik juga mungkin telah mengkaji, gitu, dan telah katakanlah memeriksa, gitu, tidak ditemukan adanya peristiwa pidana, sehingga laporan dari mereka itu di SP3, gitu. Ya, dihentikan. Gitu. Sisi lain dari tadi yang saya sampaikan dari SP2HP pun, kami pun klien kami juga kami sebagai pelapor, gitu. Selain dari SP2HP itu juga kami juga sudah menerima SPDP. Gitu. Artinya kan di sini seperti diketahui bersama, komunikasi koordinasi nanti dari pihak kepolisian, Polda Bali khususnya CQ penyidik dengan kejaksaan Bali. Saya kira itu sih dari saya sampaikan. Sudah terjadi. Perlu sedikit saya tambahkan teman-teman bahwa informasi dari klien kami Pak Budiman ya, bahwa adanya upaya intimidasi atau perbuatan-perbuatan yang memaksa ya dari pihak terlapor di kantor ya Pak ya, di kantor itu dengan cara mendatangi ya kantor klien kami dengan beberapa oknum. Kenapa saya katakan oknum? Karena saya mendapatkan informasi juga, nanti bisa lebih jelasnya dengan klien kami, itu ada oknum aparatnya. Oknum aparat yang
mendatangi klien kami bersama-sama dengan beberapa puluh ya Pak. Ada sekitar kurang lebih 50 orang untuk mengintimidasi kantor daripada klien kami. Dan akibat daripada intimidasi tersebut, maka klien kami mengalami kerugian, yaitu dengan karyawan-karyawan yang berjumlah hampir 150 orang akhirnya mengundurkan diri. Kenapa mengundurkan diri? Ya karena merasa tidak nyaman, merasa terancam, didatangi oleh sekian puluh orang. Juga di situ terlihat ada oknum aparatnya. Yang jelas ini sangat disayangkan ya. Tapi kami tetap mencoba berpikir positif bahwa oknum aparat yang datang bersama-sama pihak mereka yang membuat suasana tidak nyaman, saya meyakini oknum tersebut tidak paham, tidak mengerti, atau tidak tahu bagaimana legalitas yang sebenarnya. Jelas-jelas klien kami adalah pemilik ya, berdasarkan sertifikat. Jelas-jelas klien kami juga adalah komisaris dari PT tersebut ya Pak ya. Hal ini tentunya kami selaku tim kuasa hukum juga akan berupaya melakukan upaya-upaya yang menjadi hak daripada klien kami, baik itu terkait dengan aparatnya maupun oknum-oknum lainnya yang datang mencoba mengintimidasi kami. Ya, jadi kami sangat sayangkan bahwa ada orang-orang asing yang bisa menggerakkan atau mengendalikan ya warga Indonesia, bahkan oknum aparat Indonesia untuk mengintimidasi ya orang Indonesia yang jelas-jelas secara legal standingnya memang sangat kuat berdasarkan hak sertifikat. Nah tentunya saya juga menginginkan dengan adanya kepemimpinan baru di Bali ya, dengan Bapak Kapolda yang baru, kami berharap mari kita sama-sama bisa menertibkan dan menegakkan hukum di Bali ya, apalagi kepada orang-orang asing. Jangan sampai mereka di negara kita, di Pulau Bali itu bisa berbuat seenaknya, melakukan pelanggaran atau bahkan melakukan tindakan-tindakan yang kriminal. Mungkin dalam minggu ini saya juga akan berangkat ke Bali ya untuk melaporkan adanya oknum-oknum baik dari TNI maupun Polri yang dimana kami sudah mendapatkan informasi dan memiliki buktinya, sehingga agar supaya ini suasana juga bisa kembali kondusif. Karena jelas tidak hanya sejumlah uang sebesar 26 miliar yang menjadi kerugian daripada klien kami Pak Budiman, namun demikian juga karena adanya intimidasi, ya dirasakan ancaman, teror, itu membuat karyawannya sebanyak hampir 150 orang berhenti bekerja. Gitu. Jadi kami juga minta supaya teman-teman mengawal jangan sampai orang asing, warga negara asing bisa mau berbuat seenak-enaknya di negara kita. Dan apalagi sangat disayangkan apabila ada oknum-oknum orang Indonesia juga ikut serta dalam perbuatan yang tidak baik tersebut. Mungkin bisa disampaikan sama Pak Budi apa yang dialami. Ya, Om Swastiastu semuanya. Jadi di sini saya hanya mau menyampaikan bahwa kita juga sebenarnya sudah berusaha melakukan langkah-langkah persuasif, karena sebenarnya kejadian ini sudah berlangsung, sudah terjadi selama setahun yang lalu. Jadi selama setahun itu kita selalu melakukan upaya persuasif dan untuk mencari way out atau jalan keluar yang lebih bagus, tapi selalu dilanggar oleh mereka. Nah, yang saya sangat sayangkan kita menempuh jalur hukum, namun sejak dimulainya pendidikan ya, dimulainya pendidikan, mereka malah menempuh jalur-jalur kayak mengirim orang,
mengintimidasi. Nah itu sebenarnya kita sangat sayangkan. Di sini sebagai warga negara saya sendiri hidup di Bali, kita terbuka dengan semuanya karena Bali itu sentralnya adalah pariwisata. Kita harus mensukseskan pariwisata dan menerima semuanya. Namun seyogianya orang asing kalau mau datang ke Indonesia harusnya membawa investasi. Ya, kalau ada beberapa yang mau bekerja atau bagaimanapun juga, sebenarnya harus punya legal standing dan mengikuti aturan yang jelas, seperti mungkin izin menetapnya, izin kerjanya, dan segala sesuatunya. Nah, makanya sangat disayangkan ada oknum-oknum warga asing dari negara tertentu, ya, yang melakukan cara-cara yang menurut saya sudah tidak relevan di Republik kita ini. Kita welcome ke semua orang asing yang baik dan benar, tetapi kalau misalnya untuk orang asing yang tidak menaati peraturan, mungkin melakukan kriminalisasi, saya rasa kita harus bersuara. Ya, dan karena urusan ini juga sebenarnya kita dan semua tim karyawan saya khususnya mengalami suasana yang mungkin takut, mencekam, dan tidak nyaman lah dengan kondisi itu. Dan kita berusaha untuk menyerahkan ini semua ke bagian hukumnya. Kalau dari saya sendiri, saya benar-benar sangat menyayangkan kalau ada orang lokal yang menurut saya nih, pandangan saya ya, mereka bisa membantu pihak yang salah, mungkin oknum ya, membantu pihak yang salah untuk melakukan hal-hal yang menurut saya tidak pantas dilakukan. Apalagi dalam konsep mungkin NKRI, bela negara, ya, kita harus mengerti bahwa kalau kita terbuka dengan wisatawan atau orang asing, bukan berarti mereka bisa seenaknya. Seperti teman-teman tahu juga sudah banyak berita tentang itu. Jadi di sini saya sebagai pribadi juga berharap ada jalan keluar atau mungkin bisa sesuatu komitmen dari yang bisa stakeholder, ya, supaya bisa mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih jelas dan tegas supaya ini tidak terjadi ke orang lain. Ya, mungkin itu dari saya. Oke, dari sisi inilah nanti kami pun akan mencoba katakan betul ya, sebenarnya sudah betul ya Pak Budiman, sudah ada upaya sebelumnya persuasi untuk dialog, diskusi ya, betul ya. Kira-kira apa yang bisa kita mereka dengan upaya dari Pak Budiman, upaya untuk ya dialog, diskusi, mediasi, mereka menyikapinya gimana? Mereka selalu menyikapinya baik-baik, tapi selalu dilanggar dengan berbagai kesepakatan yang terjadi. Dan mungkin dari kantor kami, Sunan Kalijaga yang Partner akan melakukan juga salah satu upaya hukum gitu, terkait dengan dugaan memberikan keterangan yang istilahnya palsu atau keterangan bohong gitu. Dari situ juga makanya seperti tadi yang telah disampaikan oleh Pak Sunan Kalijaga, saya sebagai salah satu timnya itu akan hadir di Bali untuk melakukan upaya itu, betul ya sebenarnya upaya hukum itu. Bang, sorry, sedikit flashback ke belakang Bang, 1 tahun belakangan ini Pak Budi termasuk soal SS dan ini statusnya itu apa dalam konteks konflik dengan Pak Budi itu statusnya apa sih? Dan Pak Budi memiliki sertifikat, tapi kedua ini apakah mereka juga mengakui mereka memiliki sertifikat? Baik, jadi yang kita laporkan itu adalah dugaan dalam jabatannya. Gitu. Yang bersangkutan itu jabatannya adalah di dalam perseroan kedudukannya sebagai direktur utama. Gitu. Yang diduga, gitu, telah melakukan penggelapan, diduga melakukan penggelapan terhadap sejumlah dana yang dari customer, masuk ke rekening pribadi yang sepatutnya seharusnya seyogianya itu masuk ke rekening perusahaan, gitu.
Ini ada dua konteks yang berbeda. Yang pertama adalah persoalan di dalam perseroan itu sendiri, yang notabene Pak Budiman itu, atau klien kita ini sebagai pemegang saham dan juga komisaris. Gitu. Itu. Berarti ketika dia menjabat sebagai direktur, apakah surat-suratnya lengkap nih Pak? Karena kan secara dia WNA kan, tapi dia beroperasi di dalam perseroan atau PT. Itu mungkin bisa sedikit dijelaskan terkait statusnya dan SS ini gitu. Ketika mereka awal bekerja di perusahaan itu. Tentunya hal itu kan bisa dikatakan tuh memenuhi lah ya, makanya ini konteks yang berbeda juga tentang keimigrasian dengan tentang perseroan gitu. Jadi apa tanggung jawabnya itu yang dia sebagai dalam jabatan itu menjadi pribadi, nah itu harusnya tanggung jawab gitu. Bang, ini kok dugaan 26 miliar itu bisa terdetek berapa tahun dan itu mengalir emang kedua orang ini apa ada lain Bang di motif ini Bang atas dugaan ini? Sorry, pertanyaan gimana? Ini kan udah 26 M ya dugaan penggelapan. Ini berapa tahun berjalan dan baru terdetek kapan dan ini mengalir kemana? Apa kedua orang yang ada di belakang ini Pak ke lain PT atau gimana Bang? Oke, kalau untuk urusan ini kita juga berharap mendapatkan jawabannya dari penyelidik dan mungkin dari pihak kepolisian. Sebenarnya terima kasih juga atas kerja keras kepolisian untuk meningkatkan dari penyidikannya. Nah, tapi kalau kronologi singkatnya kita ketahui, nah, adalah sesimpel ini. Beliau SS ini adalah direktur di PT. So, direktur di PT ini mengirimkan invoice ke customer, ya, dan menuliskan rekening pribadi dia. Oke, terus customer mentransfer ke rekening pribadi dia sudah dikonfirm, ya. Tetapi seharusnya gini, kalau itu ditransfer ke rekening dia mungkin 1001 sebab karena orang luar negeri atau apapun, fine, itu caranya. Tetapi yang fakta yang terjadi adalah ada uang senilai 26 M yang tidak masuk ke rekening perusahaan. Itu. Nah, mengenai rekening perusahaan yang tidak masuk itu kita sudah menanyakan berkali-kali bahkan mensomasi. Karena kejadiannya 1 tahun yang lalu, saya juga berusaha mencari way out untuk baik-baik tanpa kita harus ada penjelasan. Nah, karena kenapa? Saya pernah menyatakan ke mereka, ya, saya mau berbisnis yang baik dan benar. Ya, kalau misalnya ada kejadian, mohon maaf saya titipan customer bisa menguap atau hilang begitu aja tanpa kejelasan, dan mohon maaf nilainya juga lumayan besar. Ya, saya rasa saya sendiri nggak berani tanggung jawab begitu. Karena dimanapun juga itu reputasi perusahaan yang harus dijaga, marwah perusahaan yang harus ditegakkan. Nah, itulah untuk menjawab pertanyaan Pak tadi. Kalau misalnya uangnya itu dari berapa transaksi, jujur kita tidak tahu. Karena masuknya ke nomor rekening dia. Justru kita berharap ya pihak kepolisian bisa membantu kita supaya ini terang benderang. Dan kalau pertanyaan ada mengalir ke siapa saja, jujur kita juga tidak tahu. Karena itu justru kita juga pengen mencari tahu. Karena kan kita nggak punya akses ke nomor rekening pribadi dia ya. Nah, kurang lebih kayak gitu Pak. Oh, satu lagi tambah. Tadi customer sudah mengirim ke rekening dia. Dia sebagai jabatan direktur juga langsung mengirimkan surat keterangan lunas yang ditandatangan dia sendiri. Padahal uang tidak masuk ke perusahaan. Gitu. Nah, jadi artinya para customer seolah-olah terkesan bahwa uangnya itu untuk pembelian dan dengan adanya apa tadi surat keterangan lunas itu berarti si customer sudah merasa bahwa dia sudah membeli unit itu ya. Betul. Tapi ini baru ketahuan karena customernya menelpon apa ngasih sesuatu ke PT ini atau gimana?
Ketahuannya bukan masa ketahuannya gini. Di invoice itu kan customer kita kalau misalnya kebenaran itu properti. Yang kita produk kita adalah service apartment sewa. Nah, berarti kan kita harus melakukan MOU, terus ada proses handover karena kebenaran sudah selesai, sudah siap di handover. Nah, di posisi ini karena masalah ini kita juga bingung. Sebenarnya mana customer yang sudah bayar apa belum? Betul nggak? Karena kita nggak tahu. Karena secara total 26 miliar ini adalah sekumpulan dari total hampir setengah T, 500 miliar. Jadi customer mana aja yang lunas, mana yang enggak, ya kita ngomong kan sesuai. Customer yang sudah bayar ke nomor rekening perusahaan itu yang diakui. Yang tidak bayar ke rekening perusahaan sebenarnya kita juga nggak tahu. Tapi dalam satu sisi, kita juga tidak mau membuat customer menjadi korban. Gitu. Jadi itu mungkin jawabannya gitu. Oke, jadi artinya gini, kapasitasnya dalam jabatannya sebagai dirut membuat surat keterangan lunas, betul gitu ya? Betul. Oke. Surat keterangan lunas itu diberikan kepada customer, betul gitu ya? Betul. Dan ditandatangani dia sendiri. Yang tanda tangan yang bersangkutan dia sendiri, saudara SS ini gitu kan? Nah, di sila lain, artinya dari finance dengan dibuatkannya, yang ditandatanganinya saudara SS ini sebagai dirut gitu kan? Nah, finance tentunya menanyakan itu kan? Ini kok mau surat keterangan lunas, uangnya mana? Lebih kurang seperti itu. Betul. Gitu ya, jadi jelas gitu ya. Ada satu contoh lagi teman-teman media ya. Jadi ada satu case di mana customer sudah beli ya. Jadi sama modusnya. Dia mengirimkan invoice dengan nomor rekening dia. Customer sudah kirim uangnya ke dia. Tiba-tiba ada satu case saja. Customernya batal. Saya batal beli deh. Tolong kembalikan uang saya. Nah, lucunya uang belum diterima ke perusahaan, sudah dibikin surat keterangan lunas juga ke customer ini, ya, dan uang dari rekening perusahaan yang harus mengganti customer ini. Oke, jadi dapat dikatakan bahwa adanya pembatalan dari si customer yang notabene uang customer itu belum pernah masuk ke perusahaan. Belum pernah. Tapi ketika dia meminta refund menggunakan uang yang ada di perusahaan. Betul.